Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Ini untuk yang semester kedua mengenai pendudukan Jepang di Indonesia ya. Untuk yang subbab pertama yaitu mengenai ini mengenai sejarah mengenai keadaan Jepang. Sejarah mengenai Jepang mulai dari sebelum restorasi ya sampai dengan restorasi. Pak Jul tidak akan bahas mengenai teorinya, cukup membahas mengenai modernisasi dan perkembangan imperialisme Jepang. Jadi sebelumnya ceritanya itu kan Jepang tertutup, kemudian terbuka, kemudian awal mulanya dia kemudian keterlibatannya dalam Perang Dunia yang kedua. Nah, kita mulai saja untuk uji pemahamannya. Kita mulai nomor yang pertama. Sebelum era modern, Jepang merupakan negara yang feodalis. Hal ini dipertegas lagi pada tahun 1639 ketika Kesogunan Tokugawa menerapkan kebijakan menutup Jepang dari semua pengaruh dari luar, terutama pengaruh barat. Kebijakan tertutup ini disebut juga sebagai kebijakan Sakoku. Kebijakan Sakoku itu maksudnya adalah kebijakan anti asing ya. Jadi pada awalnya feodalisme itu maksudnya si Jepang ini tertutup terhadap dunia luar. Itu yang dimaksud sebagai negara yang feodalisme. Kemudian pertanyaannya, berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Jepang berusaha melindungi negaranya dari, kita mulai, perebutan kekuasaan di kalangan penguasa Jepang, bukan ya. Ancaman pemberontakan dalam negeri itu juga bukan. Pengaruh-pengaruh yang merusak nilai kehidupan Jepang. Nah, ini yang mungkin. Coba yang D. Penguasaan Korea tidak ada hubungannya. Melindungi bahan mentah oleh pihak luar itu juga tidak ada hubungannya. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang C. Melindungi dari pengaruh-pengaruh yang merusak nilai kehidupan Jepang. Seperti itu. Berikutnya, yang nomor kedua. Salah satu faktor yang melatar belakangi kebijakan Sakoku di Jepang sejak tahun 1639 adalah, kebijakan Sakoku atau kebijakan anti asing ini dimulai sejak tahun 1639. Itu faktor yang melatar belakanginya adalah, coba kita analisa ya, kedatangan bangsa barat yang dianggap mengancam stabilitas negara Jepang itu dimungkinkan. B. Dependensi barat terhadap perdagangan dengan bangsa Jepang, bukan ya. Barat menerapkan monopoli perdagangan di Jepang, itu juga bukan. Barat berniat menduduki dan menguasai Jepang, itu juga bukan. Yang E. Adanya perbedaan ras dan adat istiadat, ini juga bukan. Nah, sebenarnya faktor yang melatar belakanginya adalah adanya pemberontakan petani dan juga para ronin yang dianggap itu mengganggu stabilitas nasional. Nah, para petani, tentunya ini para petani yang beragama tidak sama dengan agama di Jepang ya. Kalau di dalam sejarahnya itu dikatakan sebagai petani Katolik dan juga para ronin. Seperti itu. Yang dianggap itu nanti bisa mengganggu stabilitas negara Jepang. Sebenarnya ada film ya di tahun berapa ya? Sekitar tahun 2008 kalau nggak salah. Itu ada film tentang Samurai X. Jadi menceritakan tentang perjuangan samurai itu melawan dari bangsa barat. Seperti itu.
kalian bisa bisa cari aja ya di Google, tapi entah sekarang itu masih bisa nonton film yang subtitle Indonesia atau enggak. Itu Samurai dulu pernah berulang kali siarkan di Trans TV ya, di bioskop Trans TV. Itu ada bagaimana orang luar kemudian masuk ikut mau menjajah Jepang, kemudian dilawan oleh para pejuang-pejuang samurai. Seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi nomor 2 itu jawabannya adalah yang jelas yang A. Kemudian yang ketiga, peristiwa penting yang membuat Kekaisaran Jepang membuka diri terhadap Barat sekaligus mengawali era modern di Jepang adalah, nah, yang tadinya tertutup kemudian terbuka itu diawali dengan ditandatanganinya Konvensi Kanagawa. Ya, Konvensi Kanagawa itu berlangsung pada tahun, jadi Konvensi Kanagawa itu pada tahun 1854 itu yang berisi bahwa kesediaan Jepang membuka diri terhadap Barat, ya. Jadi Jepang membuka diri terhadap Barat dan juga termasuk membuka pelabuhan-pelabuhan perdagangan internasionalnya. Sebenarnya sebelum Konvensi Kanagawa itu ada peristiwa juga. Peristiwanya apa? Bahwa peristiwanya itu Commodore Matthew Perry dengan kapal hitam itu berhasil membuat Jepang harus mengakui kedikdayaan Amerika. Jadi sebelum Konvensi Kanagawa itu ada Commodore Matthew Perry dengan kapal hitamnya datang ke Jepang, ya. Kemudian memaksa Jepang untuk mengakui Amerika. Jadi memaksa Jepang mengakui Amerika. Yang kemudian ini berlanjut menjadi adanya Konvensi Kanagawa. Jadi yang lebih tepat, apakah datangnya kapal hitam Amerika Serikat atau Konvensi Kanagawa? Yang lebih tepat adalah Konvensi Kanagawa, yaitu yang B. Seperti itu. Kemudian yang keempat, Kaisar Meiji memimpin perubahan yang cepat di Jepang dari pemerintahan shogun yang feodal menjadi sebuah kekuatan besar dunia. Kata Meiji sendiri berarti Meiji itu memiliki pengertian kekuasaan pencerahan. Ya, kekuasaan pencerahan. Jadi yang dimaksud kekuasaan pencerahan itu adalah kemajuan, kombinasi antara kemajuan Barat dengan nilai-nilai tradisional Timur. Jadi tidak serta-merta kekuasaan pencerahan ini hanya sebatas menerima budaya Barat yang dibawa oleh Amerika, tapi kekuasaan pencerahan ini berupa kombinasi baik kemajuan Barat dengan nilai-nilai tradisional Timur. Tradisional Timurnya adalah ya kebudayaan Jepang itu sendiri. Seperti itu. Jadi jawaban nomor 4 adalah yang A. 5. Salah satu bagian dari proyek besar dalam restorasi Meiji adalah Jepang memberangkatkan beberapa diplomatnya ke Amerika Serikat dan Eropa pada 1871. Keberangkatan tersebut dimaksudkan untuk sebuah misi yang lazim disebut misi Iwakura. Berikut ini yang tidak termasuk bagian dari tugas misi Iwakura adalah, Pak Jul sebutkan mengenai isi Iwakuranya. Misi Iwakura itu berupa 1. Merepresentasikan restorasi Meiji. Kedua, melakukan renegosiasi atas perjanjian yang telah dilakukan dengan Amerika Serikat. Yang ketiga,
mengumpulkan informasi tentang sistem sosial dan juga sistem ekonomi Barat ya, serta ideologi atau filosofi yang mendasar dalam rangka mendukung modernisasi di Jepang. Nah, dari situ kita bisa memilih ya, dari option tadi apa yang sudah Pak Jul sebutkan ada 3. Mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang sistem sosial dan ekonomi Barat, itu benar. B. Mempresentasikan restorasi Meiji ke hadapan para diplomat Amerika, itu juga benar ya. Menyelesaikan perseteruan dengan Barat akibat politik dumping yang diterapkan Jepang. Nah, ini politik dumping itu tidak disinggung ya. Dalam misi Iwakura itu tidak disinggung yang namanya politik dumping. Politik dumping itu adalah politik perdagangan dari suatu negara untuk menjual di luar negeri pada suatu negara lain dengan harga yang lebih murah, dengan tujuan menguasai perekonomian negara tersebut. Contoh politik dumping yang mudah ya, dari dari Jepang ke Indonesia ya, sepeda motor deh. Nah, sepeda motor kalian tahu semua mereknya ya, mulai dari Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki. Nah, ini semuanya adalah miliknya Jepang. Itu semuanya berada di Indonesia. Mereka menjual ke Indonesia itu dengan apa? Dengan harga yang sangat-sangat murah sekali. Sedemikian hingga kita tidak terlepas dari yang namanya kendaraan bermotor. Kita lihat jalan-jalanan kita, semuanya penuh dengan kendaraan motor. Itu karena apa? Karena keberhasilan politik dumping dari Jepang. Mereka menjual ke Indonesia yang namanya produk kendaraan bermotor ini lebih murah dibandingkan di dalam negerinya sendiri. Maka tidak perlu heran kalau di Jepang itu jarang sekali orang menaiki sepeda motor. Mereka kecenderungannya pakai transportasi umum. Tapi beda dengan negara kita. Negara kita bukan negara maju. Kelihatan kan? Orang negara maju dengan negara berkembang itu kelihatan sekali dari pola pikirnya. Negara maju itu lebih hemat, mereka suka pakai kendaraan umum. Tapi kalau negara berkembang itu lebih boros. Buktinya apa? Buktinya kita setiap orang pakai satu kendaraan. Setiap orang mengkonsumsi BBM. Itu merupakan suatu hal yang sangat pemborosan. Jadi jelas ya ini. Coba kita cross check ya untuk yang D. Mengumpulkan informasi tentang filosofi yang mendasari sistem sosial dan ekonomi Barat. Ini juga benar. Kalau Pak Jul lebih ke C ya, dominannya. Coba kita lihat. Untuk pilihan yang E, melakukan renegosiasi atas perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan dengan Amerika Serikat. Nah, ini termasuk misi Iwakura. Jadi jelas jawaban untuk yang nomor 5 adalah yang C, mengenai masalah politik dumping. Itu bukan termasuk misi Iwakura. Kemudian yang ke-6. Jepang menginvasi Hindia Belanda pada 1942 setelah Amerika Serikat menetapkan embargo minyak ke Jepang. Pada Agustus 1941, Amerika Serikat melakukan embargo minyak terhadap Jepang dengan tujuan, ingat, 1941 ini merupakan awal dari yang namanya Perang Dunia Kedua. Nah, pada Perang Dunia Kedua kita tahu bahwa Jepang itu memiliki poros kerjasama dengan Berlin, dengan Jerman ya. Jadi Jerman, Italia, kemudian Jepang itu merupakan satu poros, satu blok, ya. Nah, sebagaimana diketahui bahwa Jepang itu satu poros dengan Jerman maupun Italia, maka Amerika Serikat itu melakukan embargo minyak terhadap Jepang. Itu tentu tanpa mestinya Amerika punya alasan. Alasannya adalah untuk mematikan industri-industri di Jepang. Ya.
untuk mematikan industri-industri strategis di Jepang. Karena apa? Karena pada saat itu Jepang itu ngambil minyaknya dari Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat kalau di dalam konteks Perang Dunia Kedua itu kan tidak mungkin dia akan memberikan minyak kepada yang notabene sebagai musuhnya. Kan seperti itu. Nah, itu yang kemudian menjadi alasan kemudian Jepang itu kemudian setelah diembargo minyak dia akan ekspansinya kemana? Ke Asia Tenggara salah satunya, termasuk juga dia menyerang Cina. Jadi menyerang Cina juga Jepang itu. Oke, gitu ya. Jadi jawabannya lebih tepat adalah yang C, mematikan industri-industri strategis Jepang. Nomor 7. Selain membagi Indonesia dalam 3 wilayah militer, Jepang juga mengangkat beberapa tokoh politik Indonesia masuk ke dalam struktur pemerintahan Jepang. Mereka adalah Hussein Jayadiningrat, Sutarjo Karto Hadikusumo, Raden Mas Suryo, dan Profesor Supomo. Ini RM, ini bukan rumah makan ya. RM itu Raden Mas dan Profesor Supomo. Selain untuk memenuhi kebutuhan akan pegawai, pengangkatan mereka terutama dimaksudkan agar rakyat Indonesia mau mendukung kedudukan Jepang sehingga memudahkan Jepang melaksanakan berbagai kebijakannya di Indonesia. Berdasarkan teks berikut, tujuan Jepang mengangkat beberapa tokoh politik Indonesia masuk ke struktur pemerintahan Jepang di antaranya adalah di antaranya mengambil hati rakyat Indonesia, menjadi penasihat bukan ya, melatih kemandirian bukan, mempersiapkan kemerdekaan Indonesia juga bukan, memperkenalkan Jepang sebagai saudara tua juga bukan. Yang lebih tepat adalah mengambil hati rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia tahu kalau ternyata di pemerintahan Jepang itu ada orang Indonesianya. Nah, harapan dari Jepang agar rakyat Indonesia juga mendukung pemerintahan tersebut karena di dalamnya ada orang Indonesia. Seperti itu. Jadi jawabannya lebih tepat adalah yang A. Berikutnya nomor 8. Nomor 8 ya. Perhatikan teks berikut. Sejak berkuasa di Indonesia, pemerintah pendudukan Jepang kemudian membubarkan semua organisasi kemasyarakatan seperti organisasi politik, organisasi sosial, maupun organisasi keagamaan. Kemudian menggantinya dengan organisasi-organisasi bentukan Jepang. Satu-satunya organisasi masyarakat yang tidak dibubarkan adalah Majelis Islam A'la Indonesia yang telah berdiri sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Organisasi ini mendapat simpati masyarakat sehingga berkembang dengan cepat. Namun karena khawatir membahayakan kepentingannya, Jepang kemudian membubarkannya pada tahun 1943 dan menggantinya dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai pimpinannya. Pernyataan berikut yang tepat terkait teks tersebut adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari dianggap tidak berbahaya bagi Jepang. Bukan ya. Jepang memandang rendah ormas-ormas yang ada di Indonesia juga bukan. Ormas-ormas keagamaan tidak akan mengganggu kepentingan Jepang, bukan. Semua ormas dibubarkan karena dianggap berpotensi mengancam keamanan. Nah, itu juga bukan. Karena kenyataannya kan masih ada satu yang diperbolehkan. Walaupun pada akhirnya juga dibubarkan, tapi kan masih ada toleransinya. Bahwa Majelis Islam A'la Indonesia itu diperbolehkan. Seperti itu. Kita coba cross check yang E. Jepang menerapkan kontrol total terhadap kehidupan sosial politik masyarakat. Nah, ini yang lebih tepat. Karena di sini ada riwayat semua organisasi dibubarkan atau bahkan diganti. Kemudian satu-satunya organisasi masyarakat yang tidak dibubarkan ada juga. Walaupun kemudian pada akhirnya dibubarkan dan diganti dengan istilah yang baru, itu merupakan salah satu tindakan kontrol atau bagaimana Jepang itu mengendalikan pergerakan sosial politik masyarakat Indonesia. Jadi jawabannya yang 8 adalah yang E. Berikutnya,
Selain perekonomian rakyat dikuras untuk kepentingan perang, pengerahan tenaga kerja melalui Romusa semakin menyebabkan sawah-sawah dan tanah-tanah pertanian tidak tergarap, terbengkalai. Para pemuda dikerahkan tidak hanya untuk bekerja membangun sarana-sarana perang di Indonesia, tetapi juga dikerja paksakan di luar negeri seperti Burma, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Perlakuan terhadap para Romusa sangat buruk. Banyak dari mereka tidak kembali lagi ke kampung halamannya karena meninggal dunia. Berdasarkan teks tersebut, dampak pengerahan Romusa bagi perekonomian rakyat adalah ini dampak pengerahan Romusa bagi perekonomian rakyat. Kita cross check ya satu persatu. Banyaknya Romusa meninggal di tempat kerja. Ini bukan masalah ekonomi. Berkurangnya pengangguran di desa-desa. Oke, ini boleh jadi ya. Jepang mendapatkan tenaga kerja murah. Tapi ini fokusnya adalah pengerahan Romusa, dampak pengerahan Romusa bagi perekonomian rakyat. Jadi yang kita fokuskan adalah dampaknya ke perekonomian rakyat. Kalau Jepang mendapatkan tenaga kerja murah, itu kan dampaknya ke Jepang, bukan ke kita. Yang D, berkurangnya tenaga kerja untuk mengelola sawah dan ladang. Nah, yang 9 maka tentunya adalah yang D. Karena apa? Karena tenaga kerjanya ada yang dikirim keluar. Burma, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Hal ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja untuk mengelola sawah dan ladang. Jadi jawaban 9 adalah D. 10. Perhatikan informasi berikut. Bahasa Indonesia dijadikan mata pelajaran wajib. Kedudukan sosial golongan Bumi Putra lebih tinggi daripada semua golongan yang lain kecuali Jepang. Golongan timur asing diberi perlakuan khusus, sedangkan golongan Eropa tidak. Golongan Bumi Putra dibedakan berdasarkan aspek keturunan, pekerjaan, dan pendidikan. Oke, coba pertanyaannya. Perbedaan kebijakan Jepang dalam bidang sosial budaya di Indonesia dengan kebijakan pemerintah kolonial Belanda ditunjukkan oleh nomor. Jelas masalah sosial budaya, bahasa Indonesia itu dijadikan pelajaran wajib. Alat komunikasi yang resmi. Maka 1 benar. Coba yang 2. Kedudukan sosial golongan Bumi Putra lebih tinggi daripada semua golongan yang lain kecuali Jepang. Semua golongan yang lain termasuk Eropa ya. Kecuali Jepang. Maksudnya apa? Maksudnya Jepang itu prioritas yang pertama. Baru Bumi Putra. Jadi yang lebih tepat mengenai pengaruh sosial budaya, perbedaan kebijakan Jepang dalam bidang sosial budaya adalah 1 dan 2, yaitu yang A. Oke, gitu. Saya rasa cukup ya. Semoga bermanfaat untuk menambah khasanah pengetahuan kalian. Misalkan ada pendapat yang berbeda, silahkan kalian utarakan di kolom komentar. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.